lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai? Terima kasih. Biasakan juga ya sahabat untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Selalu gunakan masker, jaga jarak dengan teman, jaga kesehatan dan kebersihan diri agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk kali ini kita akan belajar tentang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak saja pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan kegiatan mengamati gambar, kalian dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, kalian dapat menyampaikan dan menyajikan laporan pembahasan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa 1. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Kedua, Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan sederajat dengan negara-negara lain yang merdeka. Ketiga, pernyataan secara de facto dan de jure kepada dunia. Keempat, merupakan kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kelima, proklamasi merupakan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang ketujuh, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Inilah makna dari proklamasi kemerdekaan. Maksud dan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan, hidup sederajat dengan bangsa lain, meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, serta meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya, mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain, dan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia itu sendiri yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Sahabat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Belajarlah dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, belajar lebih tekun untuk memajukan bangsa, peduli terhadap lingkungan, menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga. Sahabat, bagaimanakah cara mengisi kemerdekaan? Ya, yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menghormati dan menghargai keberagaman yang ada, belajar
untuk meraih prestasi, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Nah, sahabat, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, termasuk bagi kalian sebagai generasi muda. Nah, sahabat, upaya untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu tidak lebih mudah loh daripada merebut kemerdekaan, sehingga diperlukan perjuangan dan usaha yang keras baik dari pemerintah maupun seluruh rakyat. Selanjutnya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Tindakan mempertahankan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan melanjutkan perjuangan bagi para pendiri negara. Bagaimanakah caranya? Ya, tentu saja yang pertama siap sedia untuk membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan baik datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian, menolak campur tangan atau intervensi asing, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat, melestarikan budaya bangsa yang beragam. Kemudian, kita juga perlu mencontoh keteladanan dari para pejuang yang telah rela berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk ikut serta menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap-sikap, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, membina persatuan dan kesatuan, mengembangkan wawasan Nusantara, dan memperluas pengetahuan budaya. Lalu, peran apa saja bagi generasi muda dalam mengisi dan memaknai kemerdekaan? Yang pertama, tentu saja belajar menuntut ilmu. Kedua, aktif dalam kegiatan organisasi dan sosial. Ketiga, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Keempat, mencintai dan mau mempelajari budaya bangsa, serta memiliki semangat mandiri dengan berwirausaha. Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan umum. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera antara lain: yang pertama yaitu daya dukung pemerintah dan masyarakat, sikap toleransi antar warga, saling menghormati keberagaman yang ada, pemerataan pembangunan di semua sektor, membangun dan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas umum, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, membayar pajak tepat waktu. Bagaimana masyarakat yang sejahtera lahir dan batin? Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan dalam keimanan sehingga dapat bertindak, berbuat, berpikir yang selaras, serasi, dan seimbang. Sandang dan pangan ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sandang merupakan suatu kebutuhan yang selalu berulang dibutuhkan dalam jangka panjang, namun dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, serta mudah diperoleh setiap saat, termasuk kebutuhan pangan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan papan masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Secara umum ada dua pola dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan perumahan, yaitu dalam bentuk kredit kepemilikan rumah atau melalui sewa. Pemerintah perlu berperan serta dalam penyediaan, kemudahan, dan bantuan perumahan dari kawasan pemukiman yang berbasis keswadayaan masyarakat. Selanjutnya, untuk kebutuhan kesehatan pun perlu diperhatikan karena masyarakat yang sehat jasmani dan rohani adalah modal manusia untuk berpikir kreatif,
inovatif, bercita-cita tinggi, bertindak, berbuat, berkepribadian luhur, serta berwawasan yang luas. Sedangkan pendidikan adalah modal untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tentunya pendidikan yang memadai, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, yaitu masyarakat yang berpendidikan, terampil, cerdas, takwa, berteknologi, berpikiran, berakhlak mulia, dan memiliki karakteristik. Masyarakat sejahtera lahir dan batin akan terwujud apabila masyarakatnya memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebaiknya pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Tentunya dalam melaksanakan pekerjaan apapun perlu ditanamkan sifat amanah, bertanggung jawab, dan kejujuran, atau memasyarakatkan tentang wirausaha di mana pemerintah menyediakan bantuan modal kepada para pelaku UMKM. Hai, bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya, dan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oh iya, jangan lupa perbanyak membaca dan belajar secara mandiri. Apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing, atau tulis kolom komentar di bawah ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.